kita akan masuk ke Arsenal dulu. Karena kalau Oh, kita apalagi? Aldi iya TV. dong. Cedera ya, Bahas main dulu cedera kita. ya. Aldi TV. Silakan. Apa yang mau dibahas? Bukan preview ya. Cedera, Oke, ya. kita akan bahas Arsenal nih. Kalau kita ngomongin soal Arsenal, sekarang kan ada giliran Madueke yang udah cedera lutut juga bareng dengan Odegaard gitu ya. Nah, selain daripada yang sudah ada ini, masih aman gak sih apa kondisinya ini? ini Banyak dengan Saka yang tetap fit? Coba dari Aldi Ya, Aldi lah, langsung, pastilah. silakan. Siapa lagi? Terlepas dari banyaknya cedera yang 1, berdatangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ada yang 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 4 game miss. Bukan 1 tempat game games. miss. Itu yang atas. Oh iya yang atas, iya. Itu gitu aja dibantah gue sama Firzi. Allah Akbar. Astaga. Buat gue, ya kalau pertanyaannya tadi Evelyn ngomong apakah ini hal yang menghambat Arsenal untuk juara? Come on Evelyn, kita sama-sama fans Arsenal. Apakah ini akan mendukung Arsenal untuk jadi juara? Enggak juga dong. Ini sebuah hambatan dong jelas. Masalahnya sekarang Arsenal lebih gemuk. Tapi apakah dengan kehadiran Lebih gemuk Saka yang fit itu akan cukup menjawab dari cedera-cedera yang ada ini? Dari awal Madueke musim dan juga Saka Odegaard. belum yang seimpresif itu juga. Saka belum menunjukkan dia pemain, bahkan buat gue justru lebih bagus Madueke. Ya. Lawan City itu Liverpool, bagus City. banget. Iya. Buat gue, walaupun sebelum pertandingan gue bilang ini lawannya cuman O'Reilly. Harus bisa melewati, nggak bisa juga. Cuman ya, buat gue lebih mending Saka dibandingin. Ini pertanyaannya sama kayak tadi, apakah Arda Güler lebih baik dibandingkan Bellingham? Gitu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa Saka jelek karena gara-gara Madueke bagus, nggak juga. Kita nggak bisa bilang Bellingham jelek karena Arda Güler bagus, nggak juga gitu. Cuman yang sedang kita sebut di awal dapat menit bermain lebih karena yang lain cedera, sesimpel itu aja. Cuman pertanyaan lanjutannya adalah gimana Arsenal akan bermain kalaupun nanti Saka main, siapa yang akan menjadi penggantinya? Apakah Trossard, apakah Martinelli? Di kiri juga apakah lagi-lagi Arteta akan overthinking untuk tidak memainkan Eze dari awal? Masalahnya itu di situ. Kalau di atas kita sebenarnya kita aman. Kita banget, Kubu. udah sangat Iya. Arsenal banget. Oke. Gue kan nama Evelyn Arsenal. Tapi gini Bang. Cie. Nah, Belum gimana, beres Cal? padahal. Ya udah Menurut- apa-apa. Ya silakan. Menurut Rizal gimana? Madueke udah sampai titik cedera di mana ini? Arsenal nih cederanya udah berulang-ulang terus ya. Bahkan tadi gue baca datanya juga dari bulan Maret jumlah menangnya Arsenal di liga tuh udah sama kayak jumlah pemain yang cederanya gitu. Total 12 juga. yang Jadi dikorbankan. Enggak ya. apa yang salah Terus? sebenarnya? Jadi menurut gue ini bukan hanya soal faktor di atas lapangan tapi di luar lapangan. Ini menurut gue manajemen workload Latihannya. mereka juga bahaya sih ya. Karena Ya Havertz ini juga kan pemain cederanya yang bikin Dubai. pemainnya sendiri cedera pas summer camp itu kan. Di Dubai, Di Dubai salah satunya kan. Havertz. Abis itu banyak Havertz emang. pemain yang sebenarnya kayak Saka deh. Saka itu setahu gue kan harusnya kembalinya di diagnosa awal Oktober. Tapi dia tiba-tiba tersedia dari game lawan City, which is itu udah 2 minggu lebih cepat dari Lebih jadwal cepat. awal. Gue Terlalu khawatirnya dipaksakan, kan? terlalu cepat diintegrasikan kembali itu berpengaruhnya di jangka panjang. Mungkin Kayak Arsenal kayak tidak gitu. ingin bermain terlalu aman, Rizal. Pakai. Tapi Arteta tuh Mungkin Arsenal pengen ambil resiko, Rizal. itu yang nggak terjadi tapi kan dia Tapi main tidak ibarat terjadi. nggak pengen terlalu Ibarat aman. Orang aman. megang rem tangan terus gitu mainnya itu Arteta. Jadi menurut gue ini sesuatu yang kayaknya udah berulang Rem tangan gimana maksudnya? always with the handbrake, dia terlalu aman, nggak ada lo akselerasi yang bisa Konservatif. ngebahayain dia gitu. Lah Oke. ini lu Kemauan. memainkan pemain yang belum fit untuk bermain lebih cepat bukan berarti lu bermain tidak aman. Itu terlalu gegabah menurut Ya gue. itu berarti, Gegabah. berarti itu Iya, enggak iya, bukan soal kebalik cedera dong. nggak cedera juga dong. Ya udah. Konteksnya Kebalik nggak soal dong. cedera Oke. dan nggak cedera Ya udah. juga. Ini udah pembahasan dari minggu lalu nih. Tolong nih Firzi, Terjadi. luruskan Dari minggu dulu lalu nih. kayak gini Udah ya. dari minggu lalu perkara Enggak, gue mau Miguel denger aja Arteta ini. soalnya iya, gue lagi catch up nih apa Oh, nih catch up ya perdebatan benar. mereka. Iya, kemarin Bang, Soalnya yang perdebatannya. Rizal bilang tadi rada kebalik juga. Iya. Oh, Ada gimana? kontradiktif. Kontradiktif. Iya, Kontradiktifnya di mana? benar. Coba, Yang coba. soal main Jelaskan bahasa aman gua. tapi ternyata gegabah. Asik. Nah, itu Gimana? Iya, gimana? Main aman tapi gegabah. Gimana tuh? Konteksnya kalau pemain cedera ya jangan buru-buru dibalikin. Karena nggak pengen bermain terlalu aman. Amannya kan di segi taktik, nggak ada soal cedera atau nggak cedera main aman. Cedera ya ikutin kata dokter lah. Kenapa lu Oh, tiba-tiba nyerang ke oke. atas lapangan? Kecuali kata Karena dokternya ngaruh. Karena bisa main. handbrake tadi Iya, gue tahu Handbrake. Iya, iya. istilah handbrake itu ditanya ke Arteta soal pemain ini. Itu terjadi. Di Itu yang ESPN gue juga terjadi. nonton Iya, post iya, match makanya. apa sebelum laga menghadapi Port Ini Vale. cedera yang terus-menerus Jadi terulang. konteks aman itu emang kenapa gue tanyakan karena emang pas di interview Arteta soal pemain cedera. Iya. Ya betul dong berarti. Soal yang amannya kan ini balikin kalau Evelyn tadi nanya yang minggu lalu kan gue bilang Arsenal. Gue gak bilang soal minggu lalu loh. Terlalu aman. Gue bahas lu ke handbrake Terlalu doang. aman. Main Iya. aman. Gue bilang oke. nggak ada yang salah dari main aman, yang salah tuh terlalu aman. Terlalu Dan menurut gue aman. kalau dari segi taktik terlalu aman, nggak ada kaitannya sama cedera. Nah, Karena itu kalau dia cedera, tuh. Loh, income-nya kalau nggak ada riwayat kaitannya, Tapi, iya. itu jurnalis-jurnalis yang nanyain si Arteta, nanyain soal bermain Oh enggak, kita coba nggak handbrake mikirin itu. ke sana. Gue bikin parameter sendiri gue soal. Ya udah kalau gitu handbrake itu parameter segi kita taktik. aman. Parameter sendiri. Nggak Nih, permasalahin nih
aman. Makanya. Ini terlalu aman. Di mana bedanya gitu? Terlalu Mana aman yang sama aman terlalu tuh di mana aman? sih? Gue yakin lu udah tahu persis lah. Lu juga nge-review game Arsenal sama City. Disuruh Lu jawab udah tahu sendiri ya? persis. Lu udah ngeliat apa yang terjadi dan kenapa bisa Pep akhirnya main kayak begitu ya. Lu pasti udah tahu persis kenapa tim-tim akhirnya milih buat main kayak begitu. Jadi Terlalu amannya di mana? Lu udah tahu persis. Ya mungkin yang JM Team belum tahu. 3DM main di atas lapangan tuh udah terbukti nggak works sejauh Iya, ini. betul. Nggak Itu dapet hasil. lu sebut dengan terlalu aman tuh di situ. Gua rasa itu. Oh. Karena udah terbukti nggak works tapi tetap dilakuin. Tetap dilakukan juga, belum Tetap berani untuk dilakuin. memecah Iya. strategi yang baru Nggak kayak yang atau terlalu meramu baru. yang Ya, baru. Mungkin Oke. karena itu kesana. dia datengin Saka untuk nambah firepower di lini depan toh. Harusnya ke arah sana. Loh iya emang ke arah Tapi sana. Sudah Kenapa emang? dilakukan. Biar JM Team sendiri yang menilai. Dilakuin. Coba, Emang Iya. lo kan dilakuin jadi masuk kan. Tapi Ganti belakangan Madueke. main di kiri dia kan, Saka nggak main di kanan lagi. Ya, tapi Kalau kan lu tetap inget-inget. ada di lapangan, dia membantu lini depan. Startnya di kanan, Iya. cuman Startnya dia di boleh kanan. Kiesa juga start Oke. di Iya. Masa nggak Gua boleh? bela diri pakai data deh. Karena ini udah Iya, iya. serangan deh. Coba, Arsenal tim datanya. peringkat 3 dalam urusan chance created. XG, tim ketiga di atas Sunderland dan hanya di atas dari Burnley setahu gue. Jadi apakah ini menunjukkan tim yang akan bersaing di papan atas kalau menurut lo mainnya kayak begini terus? Karena jumlah gol mereka musim ini juga kebantu dari Sebenarnya bagus itu data statistik Diesel. Gua Peringkat akuin tiga kalau terbawah. statistik itu tiga terbawah. jadi jelek banget kan? Jelek banget dari segi penciptaan peluang dan nggak ada Iya. Odegaard belakangan. Karena Bang Ali kan selalu bilang ganti Odegaard, ganti Odegaard. Sekarang nggak ada Odegaard masih terjadi. Iya. Masih ada. Jadi juga. kesalahannya Iya, bukan di itu- situ. Jadi Terus masalahnya menurut gue dari segi pendekatan taktik dari seorang Arteta. Arteta. Itu Oke. Virsi XG boleh rendah banget. bantu 10 gol loh dilihat. Arteta. Tuh. 10 gol kebobolan 2. Iya. Liverpool 11 gol kebobolan 5. 10 gol 50%-nya dari satu game kan? Iya. Jadi GD-nya paling tinggi di Premier League sekarang Arsenal. Faktor dari satu game. Sebentar, belum beres. Dari plus 8 ini rekor ya Jal. Ini kan lu kan data, gue juga harus balas dengan data gitu. Ini GD plus 8. Di mana terlalu aman? Kalau misalnya GD Arsenal itu minus 2 kayak MU, Ya. lu bilang terlalu aman, wajar. Yeah. Kalau misalnya Arsenal sama kayak Sunderland cuman plus 2, lu bilang terlalu aman, wajar. Ini paling tinggi di liga. Iya. Ini kan data, cuman kan gua nggak tahu data, lu yang Itu mainnya paham. terlalu nggak menciptakan peluang yang berbahaya banget. Gue yakin itu juga terlihat lah. Dan kalau dibilang apa tuh biasanya quotes attacks wins you games, defense wins you Iya. championship. Itu buat gua udah nggak relate lagi Itu udah nggak sekarang. relevan. Arsenal tim yang selalu bertahannya bagus, tapi soal dari segi ciptaan peluang, penciptaan gol itu yang ditunggu dari Arsenal. Jadi menurut gue, let's see apa yang bakal mereka lakuin lawan Newcastle di akhir pekan. Yang jelas striker Arsenal akan buka selebrasi kayak begini. Enggak. Nanti menghadapi Enggak. Port Vale. Karena Gyökeres lebih pintar dari itu. dari Karena lu akuin Gyökeres lebih pintar daripada dari segi Ekitike. emosional gue yakin dia Oh. lebih penting karena Oh. usia Iya. jauh lebih mature, Iya. usia jauh lebih dewasa, lebih senior. Gue yakin dia dari segi pengambilan keputusan jauh lebih pintar. Oke. Kayak pemain junior juga kayak si Rio itu yang Lebih Liverpool pintar, nggak iya. akan begini juga. Posisinya nggak keganggu Iya, gitu. kalau dia. Gimana? Tetap Dari ada Virsi teorinya. deh. Ada defense. Gimana Balik- nih? balik Padahal Riza nggak defend loh. Balik lagi ke masalah cedera ya, karena ini kan kita berangkat Iya. dari masalah cedera ya. Sebenarnya kan Thierry Henry udah bilang dari November apa dari kapan Itu pendapat gitu. dia. Iya, bahwa ada yang salah di manajemen staffnya, bagaimana mereka memanage para pemainnya, workloadnya. Ada studi dari suatu perusahaan apa gitu tahun 2021 ya, di mana si Premier League ini ditempatkan sebagai liga yang paling punya intensitas tertinggi dari semua liga top 5 lain di Eropa, dan intensitasnya tuh jauh banget Jomplang. tingginya, jomplang dengan intensitas di liga-liga lain. Nah, itu menunjukkan bahwa ya keputusan Arsenal sebenarnya tahun ini benar menurut gua nebelin squad, karena itu kan masalahnya, karena key moments itu kan Arsenal selalu ada aja. Saliba cedera lah, Yeah. Odegaard cedera, mereka nggak bisa bikin chance apa-apa. Saka pernah tampil berapa 50-70 pertandingan beruntun gitu. terus Itu akhirnya overuse nggak cedera. menurut lu? Overuse. Oh, lu mengerti overuse? Iya lah. Oh, Iya makanya akhirnya dikasihin Callback Madueke aja. kan, callback ya. Iya. Iya. Kalau kata Rizal. Makanya ada Madueke, sekarang ada Madueke di sana. Ethan Nwaneri juga bebannya dibantu kan dengan Madueke yang yes. kurang lebih cedera, dan cederanya ya muscle gitu loh. Iya. Ya, kalau- Mirip-mirip, tapi mirip-mirip. tapi mereka emang sway-nya dalam game situation, mereka juga ada pemain cedera. Setiap game yang mereka mainin Iya. pasti ada pemain yang cedera Iya. minimal sekali. Satu Nah, ada. itu kan suatu faktor yang nggak bisa diubah lah. Ya udahlah kalau itu emang given. Ada pemain lu cedera dalam game situation, kontak fisik, tabrakan, it happens in football. Tapi kalau yang bisa dihindari kan yang cara-cara kayak Havertz cedera di training camp musim panas, atau yang cedera di latihan dan cedera di Hincapié
Hingkapi itu kan 2 tahun dia nggak pernah cedera kan. Terakhir dia cedera tuh 2022, Declan Rice juga untuk Arsenal. 23 nggak pernah cedera. Jadi emang ini method aja sih, method di latihan. Di sini ya sama aja kayak Newcastle di mana tiba-tiba Jacob Ramsey itu absen sebulan aja di latihan. Nah ini yang manajemen pemainnya yang harus dibenahi. Dan itu emang Arteta sudah ngomongin di press conference yang soal handbrake itu dia bilang bahwa diet, workload ini gue harus rubah karena gue sadar bahwa nggak semua pemain siap untuk workload yang sama bertahun-tahun. Jangan bawa lampu bohlam doang. Oh enggak itu kan cuma buat main video doang gitu. Benar. Tenang, Arteta itu pelatih yang mau berubah, mau evaluasi, mau adaptasi. Nggak bilang kalau ini you never walk alone. satu itu juga bagus dong. Arteta bukan pelatih yang bilang bahwa gue nggak akan merubah sistem. Kalau merubah sistem ganti pelatihnya nggak bilang. Tapi ada yang begitu. Ada yang begitu. Oke, kalau kita merangkum nih ya JM Team yang bisa Rizal, kan Rizal bilang tuh Arteta bermain terlalu aman. Terlalu itu aman. menjadi kritik yang diberikan lah ya. Nah kalau dari Tapi Aldi gagal. justru nggak setuju. Data gue kasihnya. Iya, dan data yang ditunjukkan dari Plus Aldi 8. tadi bahwa memang ini sebenarnya Arteta sudah melakukan yang terbaik kok supaya untuk bisa adjust secepatnya dan juga sedang berpikir juga gimana caranya supaya jangan sampai kita tergeser ke bawah gitu kan, tetap naik. Nah dari Virsi juga tadi sudah menambahkan bahwa memang ini diperlukan penebalan squad karena memang udah nggak ada pilihan yang lain lagi kali ya dengan badai cedera yang datang berganti-gantian ini, jadi memang penebalan squad ini sangat diperlukan. Dari kalian JM Team gimana melihatnya? Nanti kalian komen-komen ya. Kita ketemu lagi di next episode di hari Rabu minggu depan. Jangan lupa saksikan juga klip DPI pastinya di YouTube Dewan Pundit Jumat juga Indonesia. Rizal nanti Jumat. Yes, Jumat juga ada nanti Rizal ketemu lagi. Rizal. Mas Har.